Cerita diawali dengan diperlihatkan seorang pria bernama Tien yang sedang dihukum, dipukuli dan dicambuk hingga dia tak walakaya, di mana dia tidak melakukan perlawanan karena kehabisan tenaga. Tetapi seorang raja bernama Saina, ini pebenguknya, menghina ayahnya, barulah dia bertindak. Sayangnya dia kalah telak karena jumlah mereka begitu banyak, dan kita akan dibawa ke desa Kanakon yang merupakan tempat latihan menari bernama Guru Bua tidak pakai hak, sedang dilanda wabah penyakit aneh, entah itu rodek ataupun gudik, di mana warga menyebut itu adalah kutukan, sehingga Guru Bua harus bertapa untuk melindungi warga desanya. Dan setelah beberapa hari bertapa, Guru Bua menemukan jawaban di mana isu penyakit kutukan tersebut benar adanya dan asalnya dari Buti Sangka, seorang manusia yang bekerja sama dengan iblis. Hari itu juga Guru Bua memutuskan untuk menjadi biksu, gitu naon parelor kieu ngomong teh. Kembali ke Raja Saina, di mana dia terbangun dari mimpi buruknya karena mendengar keributan. Setelah diperiksa, ternyata kerajaannya diserang perampok untuk menyelamatkan Tien, tetapi dan ya, datanglah Buti Sangka yang menggagalkan usaha mereka. Raja Saina yang melihat hal tersebut langsung mengajak Buti Sangka kerjasama, tetapi Buti Sangka menolak. Dia berkata tugasnya hanya untuk melindungi kerajaan dan dia tidak membutuhkan apapun dari Raja Saina. Buti Sangka juga mengetahui bahwa Raja Saina selalu mimpi buruk dan mimpi itu akan terus menghantuinya. Singkat cerita, di tengah panas yang sangat marampang, Tien akan dipenggal oleh Raja Saina, tetapi digagalkan oleh utusan raja dari kerajaan Ayutthaya, yaitu kerajaan yang lebih tinggi dari kerajaan Raja Saina. Dengan hal itu membuat Raja Saina sangat marah dan salah satu panglima dia mengirim pembunuh bayaran untuk membunuh Tien. Di tengah rapat tiba-tiba seekor manuk mencakar wajah Raja Saina yang membuatnya berhalusinasi dan membunuh panglima terbaiknya. Sementara itu Tien dibawa ke desa Kanakon oleh prajurit Ayutthaya. Mereka tak memberitahu siapa yang mereka bawa, dia cuma meminta Tien untuk segera diobati. Tapi datanglah pembunuh bayaran, utusan Raja Saina, dan tanpa diduga, seluruh prajurit dan pembunuh bayaran tewas tanpa ada yang tersisa. Tien kemudian dirawat oleh Guru Bua dengan kemampuan yang dia miliki. Kemudian Guru Bua menyuruh untuk membuat patung persembahan untuk kesembuhan Tien karena penyakit Tien susah disembuhkan. Singkat cerita, setelah melakukan pertapaan, Tien akhirnya bisa sembuh. Melihat hal itu membuat tim senang dan mengajak menari bersama. Beralih ke Raja Saina, di mana dia mengunjungi kediaman Buti Sangka bersama pasukannya. Kemudian dia mendapat bisikan agar masuk sendirian, dan ketika dia bertemu Buti Sangka, tiba-tiba ada asap hitam yang masuk ke dalam hidung Raja Saina hingga membuat dia amuk-amukan tepugu, dan Buti Sangka mengatakan bahwa dia menginginkan tahta Raja Saina. Mendengar hal itu, Raja Saina menyuruh anak buahnya untuk menyerang Buti Sangka. Dan ya, akhirnya Raja Saina tewas, dan saat itu juga Buti Sangka menjadi raja baru. Kemudian dia memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Tien dan membunuh semua warga Kanakon. Tien yang baru selesai dari tapaknya, tiba-tiba dia didatangi prajurit Buti Sangka, dan Tien dengan sangat mudah membunuh semua prajurit. Kemudian dia kembali ke desa, tetapi desa tersebut sudah porak-poranda seperti tidak ada kehidupan, dan lagi datanglah prajurit untuk membunuhnya. Sementara itu di kerajaan Buti Sangka sedang menyiksa warga desa, tiba-tiba datanglah Tien untuk menantang Buti Sangka. Kemudian Buti Sangka mengatakan Tien tidak akan mampu mengalahkannya jika dalam hatinya masih tersimpan dendam. Seketika setelah ia berbicara terjadi gerhana matahari, dan Buti Sangka langsung memancing emosi Tien dengan menyakiti tim. Melihat hal itu, emosi Tien langsung meningkat.
Ternyata itu hanya imajinasi Tien saja jika dia tidak mampu untuk mengontrol emosinya. Dengan lembut dia melepaskan dendam dan amarahnya, di mana kekuatan Buti Sangka menghilang dan semua prajuritnya modar seketika. Yang menyisakan hanya Tien dan Buti Sangka. Kemudian mereka bertarung sampai mati. Tamat. Di akhir video kita diajarkan bahwa melakukan sesuatu dibarengi dengan rasa dendam dan emosi dampaknya akan menghancurkan diri kita dan keluarga. Ingat, tenangkan dirimu dan pikirlah dengan jernih dampak apa yang akan kita dapatkan dari keputusan tersebut. Saya Obay mewakili seluruh makhluk rebahan mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.